Smart FM, all for Jogja, all for Jogja. Smart FM, 102.9. Smart Listeners disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Halo, selamat siang Smart Listeners dan sahabat Sonora yang mendengarkan kami dari 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Apa kabarnya Anda hari ini? Smart Listeners dan sahabat Sonora, semoga dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang berlimpah rezeki, dan semua urusannya di hari ini lancar, tidak tersendat apapun, begitu ya. Dan semoga kuota Anda juga lancar di hari ini. Baik, di siang hari ini kami kembali menyapa Anda dan menghadirkan talk show bersama dengan Tesaga di siang hari ini hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadir di setiap minggu kedua di tiap bulannya begitu, dan di tiap jam 1 siang hingga jam 2 siang. Kami akan hadirkan tema-tema yang menarik, kemudian bahasan-bahasan yang bisa jadi bahan refleksi, bisa jadi informasi pengetahuan tambahan, bisa juga jadi insight baru untuk Smart Listeners dan sahabat Sonora. Saya mau sapa dulu narasumber saya yang sudah bersama dengan kita di pagi hari ini, di siang hari ini ada kakak-kakak Tesaga yang sudah standby, sepertinya sejak pagi standby. Waduh. Apa kabar kakak-kakak? Baik? Halo, baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sudah makan siang semua? Ini harus saya cek lagi nih. Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Dan kita akan hadirkan untuk Anda sampai 1 jam ke depan ya, Smart Listeners dan sahabat Sonora, sampai jam 2 siang. Anda bisa bergabung di 0815 689 64 kali. Sekali lagi di 0815 689 64 kali. Atau Anda bisa ke Twitter kami di @smartfmjogja dan ke Facebook kami di Smart FM Jogja. Tema kita yang akan kita jadikan bahasan di siang hari ini, ini juga jadi tema atau bahasan yang jadi perhatian untuk beberapa tahun ini ya. Karena kalau saya mau berangkatnya dari sini sih kakak-kakak. Biasanya kan kata ini itu jarang banget dipakai waktu saya zaman SD, SMP itu masih jarang tuh. SMA tuh ya mulai ada ininya lah, mulai sering dipakai sama orang, terutama era sosmed ya. Ya. Sosmed itu waduh. Tapi ini juga menarik. Sebenarnya ada orang yang kadang-kadang bias atau salah menggunakan katanya. Nah, kita mau bahas soal depresi. Smart Listeners dan sahabat Sonora. Kayaknya aku depresi deh gitu. Tapi kemudian apa ya? Sering dipakai di status sosial media. Dulu masih zaman Facebook. Kalau Anda masih ingat Friendster, wah itu lebih lawas lagi. Itu kemudian aku kayaknya depresi deh, atau gimana, atau menggunakan pakai kata depresi itu kadang sering dipakai. Nah, kita mau belajar soal depresi, Smart Listeners dan sahabat Sonora bareng sama kakak-kakak Tesaga di siang hari ini. Kita mulai dari kenalannya dulu. Nah, depresi itu sebenarnya apa sih? Jangan-jangan ketika kita merasakan, apakah selalu terkait dengan rasa sedih? Apakah selalu terkait dengan rasa insecure? Kalau sekarang juga ada istilah lagi overthinking. Aduh, kadang saya sosmedan tuh mumet jatuhnya. Oke, biar kakak-kakak Tesaga aja yang menjelaskan ya. Kak, depresi itu apa sih? Ini tuh pengertiannya gimana? Nah, silakan kakak-kakak. Nah, ya kan depresi ini emang nggak asing banget ya kan di Betul. kalangan ya. Jangankan
kalangan dewasa, kalangan remaja juga banyak banget gitu, apalagi Hmm. zaman-zaman yang sekarang gitu. Nah, tapi eh, banyak juga dari kita bilangnya kayak, ih kayaknya aku depresi deh gitu kan. Sedih Hmm. berapa hari terus bilangnya, ih kayaknya aku depresi deh, kayak gitu kan. Iya. Nah, Kuota habis depresi. Atau kenapa depresi gitu ya? tapi nggak boleh jangan salah dulu loh. Depresi Oke. itu adalah salah satu gangguan suasana hati atau Hmm. biasanya gangguan mood. Hmm. Nah, gangguan mood ini nggak hanya dialamin sama orang dewasa tapi juga anak-anak Oke. gitu ya. Terus gangguan ini tuh ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan, Mhm. berkepanjangan, terus merasa putus asa, putus harapan, terus memiliki perasaan yang bersalah, perasaan tidak Mhm. berarti, dan Mhm. kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Lalu kebanyakan orang-orang ketika merasa tertekan ini kan akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasakan dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan kegiatan untuk merubah situasi dari tekanan tersebut. Nah, masalah ini itu dapat akut dan bisa menyebabkan gangguan itu untuk Mhm. melakukan aktivitas sehari-hari. Hmm. Terus kalau dibiarin bisa berlanjut dan tidak mendapat penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, Mhm. gangguan hubungan sosial, hingga muncul keinginan untuk bunuh diri. Oke. Jadi depresi Mhm. ini itu ya perasaan sedih yang Hmm. berlebihan gitu. Dan itu Mhm. memiliki jangka waktu yang lama. Oke, oke, baik, baik. Jadi kalau kita bicara soal depresi ini sebenarnya apa ya? Gangguan suasana hati yang mungkin kemudian dominannya mungkin sedih, kemudian ada khawatir juga, kemudian yang menjadi concern ya, seperti yang disampaikan sama kakak-kakak Tesaga tadi adalah kalau ini kemudian berlarut-larut. Nah itu titik yang harus diwaspadai karena tadi disampaikan juga bahwa depresi yang dibiarkan bisa mengganggu produktivitas kerja, hubungan sosial, sampai munculnya keinginan bunuh diri. Bunuh diri. Oke. Jadi ada dua kata kunci ya, sedih yang berkepanjangan, terus kemudian kalau tidak ditangani dengan baik, efeknya bisa eh, lebih lebih besar begitu. Nah, kalau kita bicara soal depresi sendiri, berarti sebenarnya tidak semua hal yang, aduh, aku diputusin pacar, terus aku sedih, kayaknya aku depresi deh. Nggak sesederhana itu mungkin ya Tidak, Kak Tesaga. enggak seperti itu. Oke. Itu itu ada lagi tuh Mas. Itu Hmm. gejala dan tanda umum biasanya. Hmm. Nah, ya benar tadi kayak Mas kita bilang Hmm. diputusin pacar lalu depresi. Nah, nggak Hmm. ada mungkin apa yang dia rasakan itu kan termasuk gangguan suasana hati, tapi tidak semua gangguan suasana hati itu menunjukkan gejala atau mengarah kepada depresi itu. Itu kan namanya sama saja dengan self diagnose. Tapi Oke. kalau udah merasakan itu, ya sebaiknya ke psikiater atau psikolog untuk Oh. melakukan konsultasi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, apa aja sih yang biasanya orang-orang anak-anak zaman sekarang ini dikit-dikit depresi itu biasanya mereka Oke. dapat kriterianya itu dari mana sih? Nah, ada nih Hmm. gejalanya yang mungkin mereka membaca ini di medsos, kemudian mereka Oke. self-diagnose sendiri. Yang pertama Oke. ini biasanya ada gangguan pola tidur. Nah, ini nih, Gangguan pola tidur. Oke. gangguan pola Aku tidur. tak sambil Biasanya nyocokin dulu. Oke. biasanya nih orang yang mungkin bukan pola tidurnya itu belum teratur. Misalnya ada yang lagi skripsian, itu kan biasanya bergadang, mengerjakan skripsi Hmm. sampai larut malam, terus Oke. selama 2 hari berturut-turut dia pola tidurnya belum stabil ya, bukan teratur tapi belum stabil. Nah, Mhm. biasanya nanti langsung tuh, aduh aku nih depresi nih, kenapa? Emang karena pola tidurku nggak stabil atau enggak
biasanya insomnia. Hmm. Nah, itu. Kemudian ada lagi nih gejalanya, menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Jadi, semisal nih ada anak atau seseorang, ini depresi itu bisa dirasakan oleh manusia, remaja, manusia yang di kalangan remaja, dewasa, orang tua itu semuanya bisa kena dan di mana saja. Nah, biasanya ada anak yang organisasi banget nih, anak organisasi, terus Oke. tiba-tiba di organisasinya itu dia menarik diri atau kehilangan minatnya untuk meneruskan organisasinya, biasanya dikatakannya menghilang dari organisasi itu. Iya, iya, Dan oke. mungkin di saat itu dia, aduh, aku depresi nih karena aku menarik diri, karena aku menghilang dari organisasi gitu. Terus juga ada sulit makan atau makan berlebihan. Itu juga bisa tuh seseorang mendiagnosis dirinya sendiri karena dia sulit makan atau makan yang berlebihan biasanya. Nah, kemudian ada juga gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala berlarut-larut. Jadi sakit kepala terus nih, terus masalah pencernaan itu sering timbul di dirinya. Itu biasanya bisa menyebabkan depresi juga. Kemudian dia juga dirinya itu menjadi self diagnose karena gejala penyakit fisik yang tidak hilang itu tadi. Kemudian ada lagi nih, selain gejala fisiknya itu ada gejala psikisnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Victor, seperti rasa sedih, terus cemas, rasa kehilangan, atau merasa hampa terus-menerus, terus dia langsung mendiagnosis dirinya depresi. Itu sebenarnya gejala-gejala yang seperti itu kan kita harus udah ada peringatannya kalau itu tuh kita harus pergi ke psikolog atau untuk mendapatkan penanganan secara tepat. Kemudian rasa putus asa dan pesimis juga, itu rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani dan tidak berdaya atau tidak berguna. Kemudian sampai gejala psikis itu adanya berpikiran ingin mati atau bunuh diri karena sensitif tadi, karena rasa sensitif tadi mungkin dia mendengar kata-kata dari orang lain atau emang suasana hatinya lagi kurang stabil, kemudian juga dia depresi, menganggap dirinya depresi, kemudian sampai berpikiran ingin mati atau bunuh diri. Nah, terus ada lagi gejala sosial. Jadi ada 3 gejala ya, Mas. Yang pertama tadi gejala fisik, psikis, kemudian yang ketiga ini sosial. Gejala sosial itu menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari. Yang sudah tadi saya jelaskan, kalau ada anak yang suka organisasi, tiba-tiba menarik diri atau menyendiri, atau ada rasa malas dari dirinya yang timbul, itu bisa jadi dia gejala akan ke arah ke sana gitu. Kemudian tidak ada motivasi untuk melakukan apapun dan hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Nah, seperti itu. Penderita depresi juga tidak selalu merasakan gejala yang sama ya, Mas. Ini yang harus kita tahu. Jadi tergantung pada keparahan depresi yang dialami. Depresi ringan itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Nah, kalau kondisi kondisi depresinya sudah berat, itu penderita benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian dan untuk lebih jelasnya ini bisa langsung memeriksakan diri ke psikolog yang terdapat di puskesmas atau biro terdekat agar tidak terjadi self diagnose itu tadi. Seperti itu, Mas. Oke, wow. Oke, lengkap sekali dari kakak-kakak Tesaga, karena kita juga harus kenalan selain dengan pengertiannya atau definisi dari depresi sendiri, kita juga harus kenalan soal gejalanya atau tanda-tandanya. Mungkin benar nggak, Kak, kalau misalnya aku menyimpulkannya, maksudnya dari gejala fisik, kemudian gejala psikis, gejala sosial, aku pernah ngobrol kan sama temen soal ini gitu, dan kemudian yang paling sederhana tuh ini, pokoknya gini, Vic, kalau misalnya kamu udah ngerasa, ini bukan aku yang depresi ya, tapi lebih kepada kita tuh lagi ngobrol gitu, terus ketika teman-teman ngobrol gini, mungkin gini kali ya, kalau misalnya kamu tuh tanda-tandanya kalau kamu tuh nggak mau melakukan aktivitas apa-apa, terus kamu tuh di kos gitu misalnya, itu kamu cuman tiduran doang. Tapi nggak ngelakuin apa-apa. Tidur sama tiduran beda ya, seperti dan sahabat Sunrise. Jadi tiduran tapi
matanya terbuka, terus habis itu pikirannya kemana-mana gitu, dan isinya sedih doang. Mungkin kayak gitu kali ya, Kak Tesaga ya? Ya itu balik tadi Mas, yang namanya gangguan depresi itu kan kita juga berbeda-beda kan, Iya betul betul. rasakannya, gejalanya itu berbeda-beda. Ya. Mungkin dan lebih baiknya itu langsung dikonsultasikan oleh psikolog. Karena kan daripada nanti self diagnose, sebaiknya ya itu tadi ke Betul. psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, oke, baik. Nah, itu yang disarankan ya sama Kakak Tesaga. Apalagi eh, sumbernya dari internet atau dari TikTok. Betul. Atau dari medsos sekarang tuh banyak juga, Mas. Iya, benar, benar, benar. Apalagi kan kita nggak pernah tahu ya sumbernya yang disampaikan di misalnya video singkat di Ya, TikTok atau di sosial media itu juga dari mana. valid atau tidak informasinya. Betul, betul. Apalagi kalau udah di endorse sama Betul. selebgram gitu misalnya. Jadi lebih Itu. terpercaya kesannya dalam tanda kutip ya. Iya, betul. Oke, baik. Kita break dulu ya, kakak-kakak ya. Oke, Mas. Nanti setelah ini kita mau bahas soal penyebabnya. Nah, kadang kita juga nggak tahu loh penyebabnya apa. Betul. Ada yang tiba-tiba sedih, ada yang tiba-tiba moodnya swing gitu ya. Tiba-tiba lagi ketawa-ketawa, setelah itu selang beberapa detik jadi marah-marah. Terus setelah itu jadi lebih sensitif. Apakah kemudian saya depresi Kak gitu? Atau kemudian misalnya ada peristiwa apa, menanggapinya biasa aja, atau kemudian lebih apa ya, lebih lebay gitu misalnya menanggapi, apakah saya juga depresi gitu. Nah, nanti kita bahas juga penyebab depresi. Ternyata nanti ada banyak dan macam-macam, jadi nanti kita bisa bahas. Smart listeners dan sahabat Sonora, kita break dulu di perbincangan siang hari ini. Kita masuk, kakak-kakak. Sudah siap, Mas. Gak penting banget anjir. Baik,
sahabat Sonora dan Smart Listeners. Siang hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda mendengarkan kami dalam talk show bersama dengan Tesaga hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kita membahas terkait dengan topik atau judul perbincangan kita adalah depresi. Tadi di segmen pertama kakak-kakak Tesaga sudah sampaikan apa yang jadi definisi dari depresi sendiri, kemudian ada juga tadi gejala dari depresi sendiri, itu juga sudah disampaikan tadi di awal. Dan ketika kita sudah bicara lebih lanjut soal depresi sendiri, kita juga perlu tahu nih bagaimana kemudian atau faktor apa sih yang sebenarnya bisa menyebabkan depresi. Sehingga nanti kalau kita tahu faktor-faktornya, kita bisa lebih aware, kita nanti bisa lebih berhati-hati, atau mungkin bisa lebih lebih ke kayaknya ada faktor-faktor ini nih, aku nggak mau nih nanti ngarahnya ke depresi. Jadi kita bisa lebih mempersiapkan diri begitu ya. Nah, kita mulai bahas kakak-kakak, apa sih yang kemudian jadi penyebab dari depresi sendiri begitu. Jangan-jangan hal-hal yang harus berat semua nih, atau jangan-jangan hal-hal yang kita anggap sepele ternyata kalau numpuk juga bisa jadi depresi nih. Nah, gimana? Silahkan kakak-kakak. Nah, penyebab dari depresi ya. Depresi itu bisa disebabkan dengan beberapa faktor. Nah, faktor-faktornya ini tuh bisa saling mempengaruhi satu sama lain juga. Jadi ada 3 faktor, yaitu faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial. Nah, faktor biologinya ini, pada faktor biologi ini kebanyakan itu pada wanita dulu ya. Nah, pada wanita itu kan terdapat perubahan hormon yang dihubungkan dengan kelahiran anak sama menopause. Kan? Yang juga ini tuh bisa menjadi resiko untuk terjadinya depresi. Terus selain itu, penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Jadi kalau misalnya punya penyakit fisik, contohnya ya stroke gitu, itu tuh bisa menyebabkan depresi juga. Nah, selain itu juga gangguan pada otak itu juga bisa mengakibatkan depresi. Nah, selain itu juga ada faktor keturunan. Nah, misalnya di keluarga gitu ya, memiliki misalnya pernah terdiagnosis depresi, nah itu juga bisa mempengaruhi pada individu yang lainnya, pada keluarga yang lainnya. Bisa juga menjadi resiko seseorang itu terkena depresi. Nah, terus ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini yang pertama, individu yang terlalu bergantung pada seseorang. Itu bisa menyebabkan depresi juga ya. Yang kedua, memiliki harga diri yang rendah. Lalu yang ketiga, tidak asertif. Yang keempat, pemikiran irasional. Lalu pada faktor sosial, yang pertama itu pernah terjadi atau pernah mengalami kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan ya keluarga gitu, atau mengalami kegagalan. Kedua, memiliki masalah pada pekerjaan atau tugas. Yang ketiga, pasca bencana. Yang keempat, setelah melahirkan. Yang kelima, masalah keuangan atau ekonomi. Yang keenam, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang ketujuh, trauma masa kecil atau kekerasan atau pernah mengalami kekerasan seksual, bullying, itu bisa juga. Terus yang ke-8, terisolasi secara sosial. Yang ke-9, faktor usia dan gender. Yang ke-10, tuntunan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik atau menjadi juara di sekolah, ataupun misalnya di tempat kerja itu ya harus baik gitu kan. Itu bisa menjadi faktornya juga. Baik. Wow, banyak ya kemudian yang jadi listnya ya. Tapi kemudian ini bisa membantu kita untuk kemudian aware juga soal faktor-faktor yang bisa menyebabkan depresi. Tadi ada faktor psikologis, kemudian ada faktor sosial, dan
Dan itu kemudian betul, dan itu kemudian bisa dipecah ke beberapa hal begitu ya. Nah, sebenarnya kemudian kalau kita aware terhadap penyebab depresinya sendiri begitu, ada resiko nggak sih kakak-kakak Tesaga? Resiko soal depresi gitu maksudnya, yang kemudian berefek ya, dalam artian kalau lebih panjang, kalau tidak tertangani dengan baik, kalau tidak menemukan jalan keluar misalnya begitu, resikonya apa aja sih gitu, selain yang kemudian ya sedih itu resiko ya, tapi itu mungkin resiko yang paling dekat ya, tapi kemudian kalau tidak tertangani apakah kemudian berbahaya juga kah? Jadi dari depresi itu juga ada resikonya ya. Resiko yang ditimbulkan akibat depresi itu ada yang tadi sudah dijelaskan di gejalanya, dapat seseorang dapat melakukan bunuh diri gitu. Jadi orang yang menderita depresi itu memiliki perasaan kesepian, terus ketidakberdayaan, kemudian putus asa. Nah, dengan adanya perasaan seperti itu, kemudian mereka tuh mempertimbangkan sesuatu yang, aduh aku nih pantas hidup atau enggak sih gitu. Nah, pada akhirnya kan dia nanti semisalnya sudah mengalami depresi itu, kemudian dia malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri seperti itu. Nah, itu resiko dari akibat dari depresi. Kemudian adanya gangguan tidur. Gangguan tidur dan depresi biasanya juga cenderung muncul bersamaan seperti itu. Kemudian ada gangguan interpersonal atau gangguan kepribadian. Nah, setiap individu yang mengalami depresi ini cenderung mudah tersinggung ya, tadi itu perasaan menjadi lebih sensitif, kemudian sedih yang berkepanjangan, sehingga kecenderungan yang menarik dirinya itu dan menjadikan dia menjauhkan dari lingkungannya, itu juga terkadang menyalahkan orang lain juga di dalam lingkungannya. Itu. Nah, hal ini menyebabkan hubungan dengan orang lain maupun di lingkungan sekitarnya itu menjadi tidak baik. Kemudian ada lagi nih Mas, gangguan dalam pekerjaan seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Tessa tadi. Gangguan dalam pekerjaan juga merupakan resiko dari timbulnya depresi. Nah, apa sih yang ada resiko depresi itu yang ada di lingkungan pekerjaan? Depresi ini meningkatkan kemungkinan dipecat atau penderita depresi itu, si pegawai yang penderita depresi itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nah, kenapa dia mengundurkan diri? Karena orang yang menderita depresi itu cenderung memiliki motivasi yang menurun untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, seperti itu. Kemudian ada gangguan pola makan. Kenapa juga resiko depresi ini, gangguan pola makan ini masuk ke resiko depresi? Nah, karena depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau sebaliknya tadi, gangguan pola makan juga dapat menyebabkan depresi. Nah, pada penderita depresi itu terdapat juga kecenderungan umum mengenai pola makan yang secara nyata itu mempengaruhi berat badan atau berat tubuh seseorang, yaitu yang pertama tidak selera makan, seseorang menjadi kurus, kemudian dia memikirkan kenapa sih aku ini nggak berselera ngelihat makanan gitu ya. Dan keinginan makan makanan yang manis itu juga misalnya pengen banget nih makan yang manis-manis, terus akhirnya dia berlebihan makan manis-manisnya. Kemudian juga yang ketiga, perilaku-perilaku yang merusak, entah itu merusak dirinya sendiri ataupun merusak lingkungan sosialnya. Seperti itu resiko yang ditimbulkan dari adanya depresi. Nah, terus juga ini Mas tadi penyebab depresi itu bukan cuma dialami oleh perempuan saja karena hormon, tetapi laki-laki juga bisa terkena dari depresi itu ya. Cuman mungkin dari penyebabnya itu memang berbeda-beda. Ya. Oke, baik. Jadi tambahan informasinya adalah tidak kemudian perempuan menjadi lebih tinggi resikonya terhadap depresi, tapi juga laki-laki juga begitu. Jadi kalau cowok sedihnya berkepanjangan tuh juga bahaya. Betul. Apalagi ini yang agak bisa sangat terjadi adalah keinginan makan makanan yang manis bertambah itu. Itu antara Anda kepengen sama depresi itu ya mungkin bisa tipis ya bedanya ya. Tapi yang jelas ada beberapa gangguan yang kemudian jadi resiko ya. Saya ulangi sedikit.
smart listeners dan sahabat Sonora, ada risiko kemudian untuk bunuh diri atau committing suicide begitu ya. Ada juga gangguan tidur, gangguan interpersonal. Nah, ini terkait dengan orang lain begitu ya, sosialnya, hubungan dengan orang lain. Kemudian ada gangguan dalam pekerjaan, tentu bisa berefek juga ke pekerjaan dan aktivitas, karena kalau ngapa-ngapain kadang juga nggak enak, nggak pengen, nggak mau, Jadi malas. jadi males, betul. Mending di rumah aja, di rumah juga mungkin nggak ngapa-ngapain begitu. Dan kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah gangguan pola makan yang baru saja kita bahas. Oke, kita break dulu ya kakak-kakak. Oke, Mas. Kita nanti setelah ini bahas. Terus gimana Kak cara menanganinya atau penanganannya kayak apa begitu ya? Dan sekaligus nanti kita coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk di siang hari ini. Masih bersama dengan kakak-kakak Tesaga DIY yang akan menemani kita sampai jam 2 siang nanti. Kita komersial break sejenak. Kita masuk kakak-kakak Tessa. Ya. Iya. Baik, smart listeners dan sahabat Sonora yang bergabung dengan perbincangan kita di siang hari ini. Kami dalam program talk show bersama dengan Tesaga dan kita membahas terkait dengan depresi. Nah, di siang hari ini kita sudah sampai tadi ya di pembahasan mengenai risiko dari depresi. Nah, kita mau lanjut ke penanganan depresi. Tapi bolehkah misalnya kita mau bahas penanganan dulu atau kita tanggapi pertanyaan yang masuk kakak-kakak?
tanggapi pertanyaan yang masuk dulu juga boleh, karena dari tadi materi terus apa yang kita sampaikan sudah menjadi informasi buat mereka. Oke, betul betul. Jadi kita mau bacakan respon dulu ya. Ini dari teman-teman. Saya mau bacakan yang pertama dulu. Sebentar, saya cek dulu. Ini ada dari Mbak Cindy di Pogong. Kak, dampak dari self diagnosis ketika kita lagi depresi pada kesehatan mental kira-kira seperti apa ya? Dan jika terjadi terus-menerus dalam jangka panjang, sering melakukan self diagnosis ini seperti apa? Nah, ini juga jujur baru pertama kali dengar sih Kakak Tesaga ada self diagnosis. Jadi kita mendiagnosa diri kita sendiri gitu ya. Nah, apa yang jadi efek atau dampak jika ini terjadi terus-menerus aktivitas self diagnosisnya Kakak Tesaga? Nah, self diagnosis ini itu berpengaruh pada kesehatan mental ya pastinya. Ya. Dengan menyebabkan kamu tuh pasti mengalami kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirin gitu. Oke. Jadi kamu itu kayak merasa khawatir, stres karena ngiranya misalnya kamu men-self diagnosis kamu depresi. Karena hal itu sebenarnya nggak terjadi, tapi kamu self diagnosis, jadi kamu akan mengira kalau kamu depresi dan itu akan menyebabkan khawatir, stres. Padahal belum tentu kamu memiliki gangguan itu gitu kan. Terus karena self diagnosis juga bisa membuat masalah kesehatan mental tertentu menjadi tidak terdiagnosis. Jadi misalnya setelah kamu mencari di Google nih, terus menganggap kalau kamu depresi gitu kan. Padahal bisa aja kamu mengalami gangguan yang lainnya gitu. Nah, hal ini bisa aja gangguan yang lainnya yang sebenarnya kamu alami ini itu tidak tertangani karena kamu udah mendiagnosis kalau kamu itu depresi. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk mendapatkan penanganan yang tepat gitu Mas, biar nggak self diagnose. Lebih baik ke psikolog atau psikiater. Betul. Yang bisa mendiagnosis secara tepat gitu. Ya, benar. Jadi mungkin saya mau pakai istilah jangan menpsikologkan diri Anda sendiri mungkin ya. Tapi nanti kalau kita udah ke psikolog itu kan nanti dari psikolognya itu melakukan pemeriksaan mendalam seperti itu untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, baik. Jadi ketika ada permasalahan ditangani dengan person yang profesional dan tepat, penanganannya juga bisa tepat. Begitu ya? Mas, biasanya kan di media sosial itu kan mungkin mereka itu niatnya itu ingin mengedukasi atau memberikan informasi kepada halayak umum karena mereka itu mungkin sudah mulai aware nih halayak umum karena banyaknya media sosial tentang edukasi tentang psikologi ini gitu. Jadi nggak menyalahkan media sosial juga, tetapi si pengguna media sosialnya itu ya harus bisa menyaring atau memfilter penerimaan informasinya itu. Jadi misalnya ada gejala apa nih, misalnya gejala depresi itu dibaca dan dipahami, kemudian ada yang dirasakan, silahkan ke psikolog, jangan mendiagnosis diri sendiri. Betul. Ya, dan hati-hati juga menggunakan sosial media ketika Anda mungkin punya permasalahan, tapi kemudian di-share secara umum di media sosial itu juga mungkin harapannya adalah ketika aku sharing di sosmed sepertinya kok depresiku bisa berkurang gitu ya, tapi bisa berefek jauh lebih banyak dan apalagi kemudian kalau ada identitas nama, ada orang-orang yang lebih spesifik itu bisa merambah ke hal-hal lain yang lebih memberatkan mungkin ya. Oke, kita mau lanjut dulu Kakak Tesaga ya. Ini ada pertanyaan yang kedua, saya mau sapa ada Mbak Dias di Kejayan. Kak, kalau misalnya kita tahu nih sumber masalah kita, terus kita nggak menyelesaikan masalah itu, tapi numpuk terus. Tapi bersamaan dengan itu juga nggak bisa cerita ke siapa-siapa nih. Apakah 1, saya berpotensi mengarah ke depresi? 2, saya harus cerita ke siapa? 3, kalau ke psikolog apakah berbiaya mahal? Oke. Cukup lengkap pertanyaannya ya. Dari Mbak Dias ini borongan nih pertanyaannya. Borongan ya, ada 3. Ya, jadi yang pertama potensi atau mengarah kepada depresinya itu kan itu yang mendiagnosa itu dari psikolognya. Jadi kan Mbak Dias ini harus cerita ke psikolog atau ke orang terdekat yang bisa mendampingi ke psikolog.
Nah, itu orang terdekatnya itu harus orang yang dipercaya, jangan orang Hmm. baru dikenal kemudian cerita minta ditemani ke psikolog, itu kurang pas ya. Ya, betul, betul. Kemudian kalau ke psikolog apakah berbiaya mahal? Sekarang itu udah banyak eh, pelayanan psikolog yang tidak berbayar ataupun Oh, berbiaya murah gitu. Jadi kalau oke. misalnya Mbak Dias ini ingin bercerita, Hmm. konsultasi, itu juga bisa ke Tesaga. Nah, di Tesaga Oke. ini punya YouTube, Instagram, Line, Twitter, TikTok, Facebook di Tesaga DIY atau bisa searching eh, di kolom search-nya itu Tesaga DIY, kemudian bisa melalui SMS dan WhatsApp di 0877 1929 2111. Itu tidak terbatas jam kerja, jadi SMS dan WhatsApp itu 24 jam kita aktif. Kemudian ada telepon juga, bisa telepon langsung di 0274 565 003. Nah, telepon ini kita berbatas jam kerja dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16.00. Kalau Hmm. misalnya Mbak Dias mau konsultasi, itu bisa langsung ke WhatsApp kita atau ke media sosial kita lainnya. Nanti kita layani 24 jam. Atau bisa juga nih yang berbayar tapi lebih murah sedikit ya, ada di puskesmas terdekat. Biasanya sesuai domisili itu puskesmasnya, Ya. rumahnya Mbak Dias ini misalnya di mana. Nah, itu bisa ke puskesmas terdekat seperti itu. Nanti di sana ada layanan psikolognya. Oke, baik. Untuk Mbak Dias, akses ke psikolog banyak, begitu ya. Artinya tinggal Anda pilih di mana. Misalnya mempercayakan ke kakak-kakak Tesaga atau ke teman-teman Tesaga bisa. Nanti ada aksesnya sendiri, sosial medianya. Tadi kalau Mbak Dias dengar juga lengkap dari YouTube sampai sosial media yang lain juga ada, bisa diakses atau Anda bisa search juga di kolom pencarian di search engine begitu ya. Tesaga DIY nanti bisa ada aksesnya ke sana seperti apa. WhatsApp bisa, SMS bisa, telepon bisa. Jangan khawatir juga nih Mas, Ya. kerahasiaan klien itu akan kami jaga 100% Betul. dijamin. Oke, baik. Nanti bisa di-share lagi ya kakak-kakak ya. Boleh. Boleh sekali. Oke, tapi saya lanjut dulu sebelum kita break ya nanti ya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Selamat siang, ini ada Mbak Riri di Condong Catur. Dampak depresi juga bisa dirasakan. Apakah dampak depresi juga bisa dirasakan ke anak, Kak? Nah, untuk anak-anak ini dampaknya seperti apa dan apakah berpengaruh ke mentalnya juga, Mbak Riri di Condong Catur? Nah, ini mungkin tadi kita bahas soal dewasa, kemudian anak muda gitu ya. Anak-anak sendiri gimana, Kakak-kakak? Nah, kan jangankan dewasa, remaja dan anak-anak juga pastinya bisa mengalaminya. Itu bisa dirasakan juga. Nah, untuk dampaknya ini tuh bisa sosial, fisik, bahkan psikis. Gitu. Tentu aja sangat berpengaruh ya pada mentalnya gitu kan. Nah, dampaknya ini kalau dari sosialnya ini pastinya berpengaruh pada hubungan antar anak dengan keluarga, anak dengan orang tua, anak dengan teman-temannya, ini sangat berpengaruh sekali. Dampaknya itu bisa anak itu menjauh gitu kan dari sosialnya, dari lingkungan sosialnya. Lalu berpengaruh juga pada akademiknya. Jadi anak kan masih sekolah ya. Jadi ini sangat berpengaruh lagi deh di lingkungan sekolahnya, di pembelajarannya gitu kan. Dia mungkin hilang minat pada aktivitas sekolah gitu Nggak kan. mau sekolah. Terus pada fisiknya ini berdampak pastinya kan anak ini depresi ini ada pemikiran untuk mengakhiri hidupnya, ya, bunuh diri gitu kan. Dan ini tuh bisa aja dia seperti barcode menyayat-nyayat tangannya, self harm gitu kan, itu bisa aja terjadi kan. Jadi kayak bisa juga dia tidak mau makan, bisa juga dia mengurung dirinya gitu. Dan itu kan sangat berpengaruh sekali
pada kesehatan fisiknya juga gitu. Yang tidak mau makan jadi asam lambungnya naik gitu kan, jadi Oke. kronis, ya kan, bisa kan nanti gitu. Oke. Baik. Jadi tidak hanya dewasa, remaja maupun anak-anak muda, tapi juga anak-anak berpotensi yang sama ketika berkaitan dengan depresi. Baik, kita break dulu. Nanti setelah break saya mau bahas sekaligus nanti jadi kesimpulan kita bagaimana kemudian menangani depresi dan yang satu adalah cara mencegah depresi. Gak pengen dong kita kemudian selalu berkutat atau terlalu lama berkutat sama kesedihan sehingga mengarah ke depresi. Nanti kakak-kakak Tesaga akan bagikan untuk Anda smart listeners dan sahabat Sonora. Kita break di perbincangan siang hari ini. Kita masuk kakak Tesaga. Ya, Baik, smart listeners dan sahabat Sonora. Kita sampai di segmen terakhir perbincangan kita di siang hari ini dan kita mau bahas terus kemudian bagaimana kita menangani depresi atau penanganan depresi itu seperti apa dan kemudian cara mencegah depresi. Sebelum nanti kita di akhir saya juga minta tolong sama kakak Tesaga untuk sampaikan bagaimana mengakses atau bisa mengakses layanan ya dari Tesaga sendiri. Silakan kakak untuk penanganan depresi dan juga cara mencegah depresi. Ya, penanganan depresi ini tuh sebenarnya ada beberapa cara gitu kan. Ya. Tapi dari kakak Tesaga ini hanya menyebutkan beberapanya aja ya, hanya
dikit aja gitu. Hmm. Nah, yang pertama ini ada olahraga. Oh, oke. Jadi aktivitas olahraga ini tuh sebenarnya memicu pelepasan endorfin atau kalau Oke. misalnya biasa kita kenal itu sama hormon bahagia. Nah, jadi tuh berolahraga ini tuh bisa melepaskan hormon itu dan kita tuh bisa ya hormon bahagia lah ya gitu kan. Ya, betul. Terus ada 3 jenis olahraga yang bisa dilakukan nih. Yang pertama tuh ada lari, yang kedua ada yoga, yang ketiga ada bersepeda. Lalu penanganan yang kedua itu tentu saja ke psikolog atau psikiater dan melakukan psikoterapi. Oke. Nah, psikoterapi ini itu bertujuan untuk melatih pasien atau melatih orang yang terkena depresi ini agar dapat berpikir dan berperilaku lebih jernih dan rasional. Tapi ini hanya dilakukan sama psikolog dan psikiater ya. Jangan sendiri ya. Oke. Yang ketiga itu ini ada obat-obatan yang diresep dari psikiater atau dokter jiwa. Nah, obat-obatan ini tuh untuk meredakan gejala depresi gitu. Biasanya psikiater atau dokter ini akan meresep obat antidepresi. Terus yang keempat, ini adalah elektrokonvulsif atau ECT. Nah, ECT ini tuh dilakukan kalau obat-obatan dan psikiater ini emang nggak mampu, udah nggak bisa menyembuhkan depresinya, baru dilakukan sama ECT ini. Tapi ECT ini tuh kenapa dilakukan pada akhir? Karena emang psikoterapi dan obat-obatan yang dari dokter ini udah nggak bisa untuk menyembuhkan depresinya itu gitu. Dan kenapa dilakukan terakhir? Karena ECT ini tuh berbahaya ya, agak bukan berbahaya, lebih resikonya itu cukup serius karena dia bisa menghilangkan ingatan sebentar dan timbul kebingungan di pasiennya gitu. Jadi emang benar-benar dilakukan di tahap akhir banget gitu. Oke, baik. Tadi ya ada olahraga, kemudian psikoterapi, obat-obatan dan elektrokonvulsif. Belanja masuk menyegah depresi nggak? Oh iya, itu karena melepaskan hormon bahagia ya. Iya itu. Berarti intinya adalah caranya bisa apa saja asal hormon bahagianya lepas gitu ya. Karena ada orang dengan pengelolaan stres adalah buka aplikasi. Iya. Berbelanja online. Anda pasti ngincer flash sale kan. Oke, terus gimana kemudian mencegahnya? Nah, yang selalu disampaikan adalah mencegah kan lebih baik daripada kemudian mengobati, atau konteks kita siang hari ini adalah ditangani begitu ya. Gimana? Apakah juga ada cara, Kakak Tesaga? Nah, cara mencegah depresi ini ada, tapi cara untuk mencegah depresi itu memang tidak ada cara yang pasti ya, namun beberapa cara dapat membantu. Yang pertama, cara mencegah depresi itu bisa segera mencari bantuan dokter atau ahli kesehatan mental jika terdapat tanda-tanda depresi yang sudah dirasakan oleh diri sendiri atau oleh orang sekitar. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri dengan keluarga dan orang-orang terdekat itu juga merupakan cara pencegahan depresi, karena ketika kita dekat dengan orang-orang terdekat atau keluarga atau teman-teman, kita bisa mengeluarkan unek-unek atau menyampaikan apa yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, mencari cara untuk mengontrol stres seperti meditasi, kemudian yoga, kemudian juga berolahraga, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, mendampingi keluarga atau teman ketika teman atau keluarga berada dalam masa kesulitan. Itu juga penting, mendampingi keluarga atau teman, karena ketika mendampingi seseorang itu mendapatkan dukungan dan mendapatkan perhatian penuh dari orang yang mungkin orang yang tidak dikenal juga bisa mendapatkan dukungan, tetapi mendampingi seseorang yang berada pada masa kesulitan itu kan sangat
berharga ya, Betul, karena betul. Jadi merasa nggak sendiri ya. benar merasa tidak sendiri. Kemudian yang kelima juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau me time ya, QQ time Wis. dan family time gitu. Oke, Cara oke. bahasa kids zaman now-nya. Iya, ya. Family Kemudian time, me time, ya. yang keenam juga melakukan hal-hal yang membuat Anda tetap terhubung dengan orang-orang lain. Jadi melakukan apa? Semisal Aktivitas. berolahraga, beraktivitas, terus bertemu dengan orang-orang baru, itu kan malah Ya, menimbulkan motivasi baru, semangat baru. Wah, betul. pokoknya yang baru-baru tuh pasti akan mengisi energi kita lagi, merecharge energi lagi. Kemudian yang ketujuh juga menghindari membuat keputusan hidup yang besar saat Anda merasa sedih atau sedang emosi. Kenapa? Karena ketika kita sedang sedih atau emosi itu tuh sebaiknya menenangkan diri sendiri terlebih dahulu karena pemikiran kita tuh sedang tidak jernih. Betul. Karena jika kita sudah merasa tenang, kita bisa mengambil keputusan untuk sesuatu yang harus diputuskan. Kemudian yang kedelapan, mempertimbangkan penanganan jangka panjang untuk mencegah kambuhnya depresi. Nah, ini mempertimbangkan ini khusus untuk mungkin seseorang yang sudah melakukan konsultasi ke psikolog atau ke psikiater dan mendapatkan penanganan yang sudah tepat. Kemudian silahkan untuk konsisten menjalani pengobatannya, meminum obatnya secara teratur untuk meminimalisir kambuhnya depresi itu. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan harga diri penderita. Itu juga harus dilakukan oleh orang terdekat maupun diri sendiri. Misalnya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu gimana sih? Itu kan seorang diri sendiri itu yang tahu. Nah, yang ke-10 yang terakhir, hindari mengkonsumsi alkohol dan penggunaan obat terlarang. Nah, ini kan udah sangat-sangat dilarang ya. Jadi mungkin betul. emang harus dihindari karena bisa merusak organ pusat yang ada di tubuh kita seperti otak gitu. Cukup, Mas. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mencegah depresi. Ketika mendengarkan kakak-kakak Tesaga sampaikan, saya juga ada sedikit poin yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama adalah tetaplah terhubung ya dengan sosial begitu. Jangan kemudian jatuhnya menyendiri, menarik diri karena Kakak Resa tadi sampaikan bahwa kemudian ada hal-hal baru yang menanti kita kalau kita beraktivitas begitu ya, tetap beraktivitas dan itu bisa mengurangi depresi kita. Kemudian ya, selain itu ada juga yang penting mencari bantuan dokter atau ahli kesehatan mental jika ada tanda-tanda depresi. Itu juga sangat membantu sekali untuk Anda. Nah, kita sudah sampai di ujung perbincangan kita, kakak-kakak Tesaga. Kalau kemudian salah satu caranya adalah menghubungi kakak-kakak Tesaga ketika mungkin ada tanda-tanda kesedihan, saya nggak mau langsung bilang depresi juga, yang agak berlebihan, bagaimana kemudian bisa menghubungi kakak-kakak Tesaga? Kak, saya nggak tahu ngapain ini. Bingung saya tuh. Gitu. Kadang orang depresi yang sedih tuh biasanya bingung loh. Bingung dalam artian, iki kenopo gitu. Ya harus kemana gitu. Iya harus kemana, ngomong ke siapa, mau ngomong ke orang tua nggak enak, mau ngomong ke teman kadang malah dibully. Dicepuin malah. Iya dicepuin. Aduin ke sana kemari gitu ya. Iya betul. Gimana kakak, silakan. Sekarang tuh simple banget ya, di medsos itu Tesaga, ketik aja ya di medsos kalian, di search engine-nya itu Tesaga DIY. Nah, kita tuh ada layanan di YouTube, Instagram, Line, Twitter, TikTok, dan Facebook. Sekali lagi, kalau mau konsultasi, informasi, atau mendapatkan edukasi dari Tesaga, bisa ke medsosnya Tesaga DIY. Atau di SMS dan WhatsApp di 087719292111 atau telepon di 0274565003. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Sekali lagi mungkin saya bantu ya, Anda bisa akses telepon di 0274 565003
Atau teman-teman, sahabat Sonora dan Smart Listeners bisa SMS, WhatsApp, Telegram di 0877 1929 nya 3 kali. Ya, Kemudian betul. Facebook, Instagram, Twitter, Tesaga DIY, dan YouTube serta lainnya di Tesaga DIY. Ya, Begitu, teman-teman? kerahasiaan benar. Ya. Kerahasiaan dijamin aman. Oke, kerahasiaan dijamin aman, begitu ya, ketika kemudian Anda berkonsultasi. Kita sudah di ujung perbincangan. Terima kasih kakak-kakak Tesaga DIY. Sama-sama Mas Vito. Selalu luar biasa dengan inspirasi-inspirasinya untuk kita di siang hari ini. Semoga tetap bisa terus melayani teman-teman juga ya yang mengakses Tesaga. Ya. Dan yang penting tetap sehat, baik secara fisik dan mentalnya, serta dompet online-nya. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Selamat Iya. siang. Terima kasih juga untuk Anda Smart Listeners dan sahabat Sonora. Kita akan lanjutkan program kami selanjutnya dan semoga bisa menginspirasi untuk Anda. Tetap sehat dan salam sehat.